Sebenarnya kalau dilihat secara nominal memang agak-agak ini ya, agak ngeri ya. Karena 15.000 itu sesuatu yang belum pernah terjadi sejak pandemi 2020 ya, pas pandemi COVID-19. Hai Sobat Cuan, selamat datang di podcast Cuap-Cuap Cuan. Halo, Senang Sobat sekali. Cuan. Hari ini Hai. kita kembali bertemu untuk Sobat Cuan. Hari ini ada koneksi, konten, Ekonomi. Seksi. seperti biasa ada Maria Katarina di sini dan juga ada Hidayat Setiaji. So Siap. welcome Mas Aji. Halo, Siap, Bisa thank you. CNBC Indonesia dan juga ada Ibu Inta seperti biasa favoritnya Sobat Cuan ya, produser CNBC Indonesia TV. Oke, Mas Aji thank you. Sama-sama, Welcome ya di sama-sama. podcast finally Sip, loh. sama-sama. Kita tuh Terima kasih nungguin juga. kan jadwal Mas Aji tuh sibuk sekali. Betul. Iya nih. Iya nih. Ini sebenarnya kalau Gue misalnya suka. yang dengerin podcast kan kayak penasaran ya seperti apa. Jadi harus lihat di YouTube juga. Harus lihat di YouTube Jadi ya. sosok yang paling Nah, dicari sih. di CNBC Yes. Indonesia sekarang seperti apa? Most Wanted sebenarnya sih udah sering muncul di TV mah udah sering ya kan. Yang suka Iya, nonton CNBC Indonesia betul. TV, suka dengerin research Mas Aji mah udah tahu. Nah sekarang kita mau bahas sesuatu yang memang lagi hype ya. Ini terkait mengenai rupiah. Nggak tahu nih Sobat Cuan udah memantau sejauh mana sih rupiah positioningnya terhadap dolar Amerika Serikat. Kalau dilihat di headline-nya CNBC Indonesia kan ada lah rupiah ke 15.000 per dolar Amerika Serikat. Terus akan separah apa gitu Betul, ya. betul. Iya. Seperti apa dampaknya seperti biasa kan gue selalu kasih lah efek-efeknya buat kocek kantong Sobat Cuan nanti akan seperti Yes. apa. Tapi kita lihat ke level parahnya dulu kali ya Bunta ya, karena ada Mas Aji jadi kita harus cecer nih Mas Aji nih ke level keparahan goyangin lah tukar nih saat ini Mas Aji. Sebenarnya kalau dilihat secara nominal memang agak-agak ini ya, agak ngeri ya. Karena 15.000 itu sesuatu yang belum pernah terjadi sejak pandemi 2020 ya, pas pandemi COVID-19. Setelah itu rupiahnya 2021 cenderung menguat. 2022 awal-awal juga sempat cenderung menguat ya. Kemudian memasuki perang Rusia Ukraina waktu itu Februari ya. Setelah itu rupiahnya cenderung melemah hingga ke level 15.000. Tapi kalau secara dilihat secara persentase dan dilihat secara apa ya, relatif dengan negara-negara tetangga Asia lainnya, sebenarnya depresiasi rupiah belum terlalu dalam ya, tidak sedalam negara-negara tetangga. Yang paling parah kan yen ya, sampai belasan persen ya. Iya. Artinya sebenarnya rupiah memang melemah ke level yang tidak pernah terlihat sejak pandemi 2020. Betul. Tetapi secara relatif dengan negara-negara tetangga lainnya sebenarnya masih kompetitif sih kalau menurutku. Belum parah berarti ya. Kalau dikatakan lihat- separah apa ya belum parah gitu. Belum parah karena sejalan dengan tetangga-tetangga lainnya. Jadi masih relatif lebih safe lah Indonesia. Masih lebih safe, nggak parah karena sejalan. Tapi udah butuh kayak bentuk pertolongan gak sih, kayak apalah Udah perlu intervensi. masuk ICU atau belum nih? Biasanya kan kalau ICU Iya, dibantuinnya Iya. sama Kalau masuk ICU udah parah iya, Bunta. berarti apa butuh nih? alat bantu Udah segala masuk rupa. IGD perawatannya seperti apa sih? sekarang? Kayak gitu, Iya. kayak gitu. Karena kan kita lihat bahwa kalau arus bulan sendiri di pasar saham masih net buy ya, masih net buy 50-an triliun atau 60 triliun. Memang masalahnya adalah di obligasi ya, di SBN tuh yang masih outflow. Nah, tapi walaupun demikian sebenarnya tadi tuh seperti gue bilang bahwa dengan melihat depresiasi di negara-negara tetangga, terutama negara mitra dagang ya, seperti China, seperti Jepang, Singapura, itu sebenarnya kita punya nilai tukar depresiasinya belum terlalu parah, sehingga kalau menurutku sih BI masih bisa melakukan tadi intervensi, tapi tidak sampai intervensi kelas ICU ya, atau kelas gawat darurat ya. Mungkin Gawat gitu. intervensi harian untuk menjaga volatilitas saja supaya tidak terlalu tinggi volatilitasnya. Tapi kalau sebenarnya sampai harus menaikkan suku bunga acuan untuk menjaga rupiah, gue rasa sih untuk saat ini belum terlalu diperlukan, karena tadi itu meskipun rupiahnya melemah tapi masih seiring atau sejalan dengan pelemahan mata uang negara-negara mitra dagang kita, seperti tadi Jepang, Cina, dan Singapura. Dan kemudian juga ya itu tadi kita punya trade balance juga masih positif. Ya. Kita punya cadangan devisa juga masih tinggi, masih tebal. Kita punya current account juga masih surplus. Ya, artinya secara fundamental ekonomi kita relatif kuat, dan itu bisa jadi modal bagi rupiah untuk tetap bertahan, tetap terjaga stabil sih. Jadi Ekonomi mungkin belum perlu Indonesia. intervensi yang berlebihan kalau menurutku.
Biasa kan kalau rupiah melemah itu kan artinya lebih banyak permintaan terhadap dolar ya. Betul. Yes. Ternyata dari Indonesia sendiri bisa mengcounter kebutuhan dolar itu karena tadi ya. Iya, Yang karena berbagai ekspor kita cara. masih Betul, tinggi. betul. Terus tadi Cara devisanya masih cadangan tebal. devisa Cadef, tinggi. Jadi betul. sebenarnya posisi rupiah itu nggak kalah-kalah banget dengan permintaan dolar yang tinggi karena Iya. kita lagi banyak misalnya impor energi, Betul. impor pangan seperti itu ya. Ya rupiah emang kepleset tapi nggak jatuh lah. Kepleset itu masih bisa pegangan, walaupun sambil kayang. Ya walaupun Iya gini dong. tapi nggak jatuh. Mungkin perekonomian Indonesia nggak masalah, mungkin perekonomian kantong gue yang bermasalah kali. Nah, itu Karena yang- kalau mau betul, belanja kan betul. jadi ada sesuatu yang harus di spend lebih, apalagi Betul. kalau yang mengandung unsur-unsur barang-barang yang berbahan baku impor yang pakai Betul. dolar-dolaran itu kayaknya Betul. sih lumayan capture di price sih. Karena kan Yes. kalau nilai tukar pasti dampaknya juga ke end user ya, yang pembeli-pembeli kayak kita gini, Bunta. Betul. Mungkin kalau misalnya kemarin itu yang paling udah diingetin kalau misalnya lagi ada perang Ukraina Rusia ini distribusi gandum ya Betul. itu menjadi Iya. terganggu pada akhirnya rantai pasoknya. Kalau misalnya gandumnya di pasaran jadi lebih sedikit karena produsennya si Ukraina tidak bisa sempat ya, Ekspor. tidak bisa mengekspor gandumnya, harga mie instan. Betul. Jadi Dia ternyata tidak bisa mengekspor apa memang karena mau proteksionisme aja buat negaranya biar aman. Oh, kalau yang kemarin tuh karena ini ya, apa? Gandum sih India kemarin yang gandum itu. Iya. India memproteksi ekspor gandumnya menahan sementara karena untuk mengamankan pasokan domestik. Pasokannya. Tapi juga kemarin ada kabar baik bahwa Ukraina tuh sudah melepas ekspor perdana mereka, gandum mereka. Walaupun dalam jumlah yang belum terlalu besar, belum terlalu banyak karena masih terbatas produksinya karena terkendala sama perang dan sebagainya. Tapi udah mulai ada produksi, sudah mulai ada ekspor, sehingga itu diharapkan bisa mengurangi tekanan harga gandum secara global. Tapi memang tekanan udah terasa sih. Kemarin juga waktu kita lihat data BPS, itu di indeks perdagangan besar, inflasi di tingkat produsen, itu ada beberapa harga barang yang cenderung naik dan itu kelihatan banget yang tinggi, unsur impor tinggi kayak mie instan kering, kedelai, mie instan kering ya sudah naik secara di pabrik ya. Kenaikannya kira-kira berapa ya itu? Lagi jarang makan mie instan, nih lagi hidup sehat maksudnya. Bagus itu. Gak usah makan. Tapi makan spaghetti, sama aja ya. Di pabrik sudah naik, tapi mungkin di konsumen belum terlalu terasa ya. Ya mungkin, udah naik dari sisi produksi tapi belum tercapture ke harga jual. Betul. Mungkin juga dunia usaha masih punya buffer lah, punya semacam memperkecil margin dong bagi perusahaan ya. Kecil. Atau jangan-jangan ntar makin kecil ukurannya minstanya, aduh. Itu kerasa ya, ternyata bentuk inflasi itu bukan dilihat dalam bentuk harga aja, tapi dari ukuran barangnya. Betul. Snack biasa, snack anak-anak yang isinya angin doang. Yang ukurannya tadinya memanjang, terus akhirnya dia isinya ini tadinya satu panjang. Ada snack menyusut ya. Iya menyusut. Beneran itu. Beneran. Terus tapi isinya menyusut jadi setengah tapi dibikin jadi dua. Jadi kelihatannya banyak. Padahal ukuran lebih pendek karena inflasi itu. Ibu detail sekali memperhatikan ya. Iya, betul. Tapi itu nyata ya, itu ya. nyata ya. Berarti udah sangat tergambar ya. Mungkin bagi yang notice, wah ini ketahuan nih mungkin ukuran mie instan gue lebih kecil atau ukuran snacknya lebih kecil gitu ya. Teh-teh dalam kemasan mungkin juga kotaknya jadi lebih ramping. Betul. Botol kerasa gak sih botol minuman ya? Botol minuman tuh tadinya tuh lurus, tiba-tiba dia ada lekukannya. Iya. Teh kemasan. Teh kemasan. Ya, sebenarnya lekukan itu kan betul artinya ada pengurangan sebenarnya. Bukan estetik ya, tolong ya. Dia mengurangi bahan baku, pengurangan bahan baku. Bentuk dari inflasi ternyata bisa seperti itu. Karena kan pasti kan dari minyak ya, dari minyak bahan bakunya, kemudian juga minyak di luar yang naik kan. Karena minyak juga ini kan bahan baku untuk pembuatan plastik betul, ya kan. Betul. Jadi kemasan itu kena dampak dari impor energi yang biayanya ternyata menggunakan dalam mata uang dolar. Di mana rupiah kita juga lemah. Jadi wajar lah kemudian kalau sekarang beberapa produk atau barang-barang jadi meningkat ya. Betul. Kayak contohnya gimana nih Bunta? Bunta sudah menyiapkan soalnya contoh untuk dibagikan. Sayang loh. Jadi bukan cuma makanan nih, kalau misalnya waktu tahun 2019 itu Desember kita ingat ada beberapa produk dari iPhone ya. Waktu itu mereka mengeluarkan ada iPhone 11, 11 Pro dan 11 Pro Max. Setelah diluncurkan Desember 2019 ke pasaran, dalam waktu 3 bulan Era itu ada kan emiten yang jadi distributor untuk ponsel juga, ini dia menaikkan harga karena pelemahan rupiah.
Waktu itu aja rupiah berada di kisaran 13 ribuan waktu zaman Covid. Iya. Itu kenaikan harga ponselnya mulai dari 500 ribu sampai 2,3 juta untuk per unitnya. Kenaikannya. Iya. Betul. Tapi pada akhirnya ya kalau misal ponsel mungkin orang bisa bela-belain ya, tapi ya cicilannya jadi lebih panjang sebulan 2 bulan mungkin karena untuk mengkompensasi harga yang naik. Kenaikan harga Dan itu. sekarang mungkin ada tambahan ya, karena sekarang tidak hanya rupiah yang melemah, tapi juga kemudian bahan baku pembuat ponsel kayak misalnya let's say barang-barang logam lah, tembaga, nikel, timah, itu kan semua harganya naik. Nah itu selain kenaikan harga, kenaikan kurs ya, pelemahan kurs rupiah, harga bahan bakunya juga naik gitu. Jadi ada dua hit gitu, dua pukulan, dua tekanan yang membuat harga ponsel akan sangat mungkin naik. Tadi itu harga timah, tembaga, nikel dan sebagainya yang ada di komponen pembuat ponsel itu naik semua. Nah itu yang bikin mungkin harga ponsel akan naiknya bisa lebih tinggi daripada pas Covid. Karena tekanannya tidak hanya tekanan dari kurs, tapi juga dari harga bahan bakunya yang meningkat. Karena kalau dilihat dari kondisi nilai tukar ya, nggak tahu nih Sobat Cuan di sini ngerasain nggak dulu zaman tahun berapa tuh 98 yang ada gerakan cinta rupiah, jual dolar, yang kayak gitu. Terus kemudian juga waktu itu harga rupiah versus dolar tuh gila-gilaan naik ya, karena waktu itu dari level 16.000 itu sempat ya. Iya 2.500 ke berapa 16 ribuan. Kalau mungkin Bang Haji masih inget banget waktu itu Bang Haji udah SMP. Udah SMP. Kayaknya aku baru mau masuk SD mungkin ya. Iya. Soalnya pada dari TV doang tapi belum terlalu kerasa efeknya. Nah ini kalau sekarang mungkin enggak ya, kalau kita similaritika dengan kondisi itu nggak akan kesana gitu. Oh iya, karena kan itu kan tadi seperti Mari bilang dari 2.500 ke 16.000. Itu berapa persen itu kan? Depresinya sangat besar kan. Sekarang sih masih 2-3% kalau rupiahnya belum melemah. Jadi masih jauh dari itu sih. Sebenarnya kalau misalnya buat pelemahan rupiah ini kan kalau tadi salah satu alasannya krisis pangan dan krisis energi ini karena perang Rusia dan Ukraina. Tapi kan di sisi lain sekarang ada ancaman juga katanya geopolitik yang tinggi nih di kawasan Asia karena melibatkan Amerika, China dan juga Taiwan. Kira-kira tren pelemahan rupiah itu masih bakal ada nggak sih? Kita tuh harus antisipasi kira-kira sampai berapa lama sih ke depan? Kalau kita lihat kondisi geopolitik ya, hubungan antara China dan Amerika ini memang naik turun ya. Panas dingin. Waktu trade war 2017-2018 kan sempat sangat tegang sampai US tuh waktu itu presiden masih Donald Trump itu menuduh bahwa China itu melakukan perang mata uang, jadi sengaja melemahkan mata uangnya supaya ekspornya itu lebih kompetitif, lebih laku barangnya karena harganya lebih murah. Kemudian juga setelah 2020 itu sempat ada trade truce, damai dagang, perwakilan dari China datang ke White House, Gedung Putih, kemudian ada kerjasama untuk mengakhiri perang dagang, tapi akhirnya kemudian COVID-19 datang, hubungan China dengan US kembali memburuk karena Trump sempat menuduh bahwa China itu biang keladi atau biang kerok dari pandemi COVID-19. Nah kemudian masuk masa pemerintahan Joe Biden sempat membaik hubungannya. Diharapkan ada perbaikan hubungan karena Biden kan lebih calm ya, lebih reserve lah daripada Trump yang meledak-ledak yang sangat eksplosif. Kemudian juga ternyata Biden juga masih agak galak dengan China dengan melakukan blacklist terhadap beberapa perusahaan China atau perusahaan teknologi. Iya. Jadi kalau kita hubungan China dengan US itu naik turun dan risikonya itu one off sih. Jadi saat itu dia memburuk, dia akan membawa sentimen negatif di pasar yang membuat arus modal tuh keluar dari aset-aset berisiko dan memilih ke aset yang lebih aman. Tapi kalau kemudian ada perkembangan yang positif yang ternyata hubungannya tidak terus memburuk tetapi kemudian datar aja gitu, nggak langsung eskalasi naik, itu akan membaik. Itu sementara sih kalau menurutku. Jadi kalau menurutku itu memburuknya hubungan US China itu on off ya. Begitu dia on memburuk itu pasti akan membuat dampak negatif. Tapi begitu dia pereda atau sedikit membaik pasti akan jadi sentimen positif di pasar. Sebenarnya ada satu lagi yang membuat rupiah kemudian berisiko melemah, yaitu karena tren suku bunga tinggi
dunia, di global. Di belahan negara geng barat kali ya. Betul. Di barat, bahkan tetangga kita tuh Australia dah juga udah naikin. Iya, kemarin baru naikin suku bunganya 50 BPS ya. Kemudian juga di Jepang sih belum, yang masih negatif. Di India sudah naik, di Korea Selatan sudah naik, US sudah naik, Inggris sudah naik. Yaitu inilah yang membuat BI seakan-akan terkurung ya, terkurung atau terkepung dengan bank sentral negara lain yang sudah naikin suku bunga gitu. Nah itu juga bisa membuat investor berpersepsi bahwa berinvestasi di Indonesia itu tidak akan membawa keuntungan karena suku bunganya masih relatif rendah gitu. Dan itu akan membuat investor memilih untuk mengalihkan dananya ke aset-aset yang menjanjikan cuan lebih gede, yaitu ke negara-negara yang udah naikin suku bunga. Amerika deh balik ya, pulang kampung ya. Amerika, Korea dan kawan-kawan sudah naikin suku bunga. Kalau untuk investor domestik, Mas Aji, daripada kita mungkin jadi spend sesuatu hal yang jauh lebih mahal karena kita harus membayar gap nilai tukar itu, mendingan investasi nggak sih? Investasinya tapi kemana nih yang bagus bisa. Ketika rupiah lagi lemah? Saat rupiah sedang melemah itu kan artinya terjadi saat mata uang itu nilainya tidak mampu mengejar pertumbuhan dari nilai harga barang jasa, itu kan namanya inflasi ya. Jadi begitu terjadi inflasi, artinya nilai mata uang kita turun. Hari ini 1.000 dapat satu barang, besok mungkin 2.000 cuma dapat setengah. Nah jadi aset yang terkenal sebagai nilai atau hedge untuk inflasi adalah emas. Itu sudah jadi umum lah, itu udah pengetahuan umum. Nggak ke dolar ya Mas ya? Dolar itu kan tadi ya, dia akan juga berfluktuasi, dia juga akan tergantung sekali dengan bagaimana langkah The Fed ke depan, apakah semakin agresif atau sudah mulai sedikit mengurangi agresivitasnya. Tapi kalau emas ini kan sudah dari dulu terkenal sebagai nilai ya, atau sebagai hedge dari inflasi, sehingga walaupun harga emas beberapa waktu terakhir cenderung melemah, tetapi ke depan itu sepertinya prospeknya masih akan cerah ya, karena tadi itu pasokan emas itu kan terbatas ya, dikasih sama Tuhan cuma segini, ya mungkin bisa menambah lagi jutaan tahun kemudian kalau ketemu lagi gitu ya, udah bentuk cadangan baru lagi di mana gitu ya. Betul, itu kan jadi pasokan yang terbatas itu membuat emas tuh pasti harganya akan naik, dan itu bisa melindungi kita punya duit dari gerusan inflasi. Kalau saham-saham sektoral yang diuntungkan waktu rupiah atau defensif waktu rupiah sedang melemah tuh sektoral seperti apa ya? Kalau kita melihat bahwa, nah ini kita juga harus melihat bagaimana dampak inflasi mempengaruhi kebijakan baik itu fiskal maupun moneter. Kalau kemudian rupiah melemah, inflasi tinggi, kemudian Bank Indonesia memutuskan untuk naik suku bunga akhirnya ya, karena nggak tahan lagi dengan inflasi yang sudah begitu tinggi, maka sektor-sektor perbankan itu mungkin akan diuntungkan ya, karena sektor perbankan akan memiliki NIM yang lebih tinggi, karena mereka punya bunga bisa naik, mereka punya NIM bisa naik, dan itu bisa laba mereka bisa lebih besar lagi, dan itu bisa membuat investor bisa mendapatkan dividen lebih banyak. Tapi juga sebenarnya masyarakat Indonesia ini bisa bantu pemerintah juga loh, supaya rupiah ini tetap bertahan kuat. Misalnya tadi tidak menimbun dolar ya, walaupun dolar itu dalam keadaan kondisi cinta rupiah baik, dong berarti. Tapi ya betul. Terus di sisa lain juga kita kalau wisata lebih baik wisata di domestik daripada wisata di luar negeri. Daripada harus nukar duit butuh permintaan dolar lebih besar. Terus kalau belanja mau online pun online yang di dalam negeri. Belanja produk-produk Indonesia. Seperti itu. Kayaknya sebenarnya masyarakat Indonesia walaupun kita bisa bilang ketika rupiah melemah, aduh nanti dampaknya kita juga. Kita bukan cuma jadi tipe yang mengeluh ya kan, kita bisa membantu juga. Betul. Mungkin gerakan cinta rupiahnya nggak kayak waktu 98 ya, yang nggak masif kayak gitu. Yang masih duit. Jual dolar nggak kayak gitu. Tapi banyak melakukan aktivitas di dalam negeri itu udah cukup membantu tadi yang seperti kita bilang juga. Ya mungkin kalau Mbak Maria atau Bunta pakai skincare yang domestik. Atau skincare lidah buaya yang ada di halaman rumah. Iya, bikin sendiri ya. Iya, bikin sendiri. Jangan skincare lidah buaya yang ada merek yang butuh dolar. Belinya di luar negeri, itu nanti akhirnya rupiahnya melemah dong. Yes, kalau ngomong sama ibu-ibu langsung dibilang skincare tolong ya. Kembalikan skincare yang. Thank you Sobat Cuan ya, nggak kerasa kan? Kita udah kasih insight, mudah-mudahan juga Sobat Cuan
bisa tahu nih apa yang bisa dilakukan untuk berkontribusi pada negeri gitu ya di tengah kondisi nilai tukar yang lagi gonjang-ganjing ini. Nggak apa-apa ya. Asalkan Sobat Cuan tetap mendengarkan podcast kita dimanapun berada, di mana aja Bunta bisa dengerin. Nah, jadi konten-konten menarik dari Cuap-Cuap Cuan bisa kamu dengerin di Google Podcast, Yes. Apple Podcast, Anchor, dan juga Spotify. Selain itu ada kontennya juga di Instagram @cuap_cuan. Oke. Subscribe juga nih YouTube channelnya Cuap-Cuap Cuan. Like dan juga share sebanyak-banyaknya. Komen juga ya, Yes. yang manis-manis tapi ya. Tidak apa-apa, kita juga menerima kritik dan saran dong Iya. untuk membangun. Tapi tetap yang manis maksudnya. Yang manis-manis kan enak, ada manis-manisnya gitu loh Bunta ya. Thank you Sobat Cuan udah dengerin kita hari ini. Maria Katarina pamit. Aji pamit. Dan Inta juga pamit. Bye Sobat Cuan. Dadah.